Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya. Pada episode kali ini saya akan memberikan gambaran kenapa SP itu dibimbing oleh para leluhur semua atau waliullah dan yang bersifat sudah meninggal secara raga. Salah satunya adalah seorang syekh yang sebenarnya itu orang tuanya itu berasal dari kerajaan Sumedang, Jawa Barat. Nah, Sumedang itu adalah kerajaan yang salah satu putrinya dari Raja Sumedang adalah istri dari Prabu Siliwangi. Lalu apa hubungannya dengan seorang yang sangat-sangat mirip dengan Satrio Piningit, yaitu seorang putri dari Keraton Sumedang itu memiliki kesaktian sangat tinggi. Nah, hingga untuk mencari jodohnya, sang putri mengisahkan bahwa sang putri mengadakan sayembara untuk siapa yang menang bisa menikahi beliau, dan yang menang adalah seorang pencari rumput di keraton itu. Nah, dari situ mereka menikah lalu memiliki 8 keturunan, dan 8 keturunan itu terpencar-pencar. Yang salah satunya yang terakhir beliau ke Mataram. Nah, cuman sebelum hijrah ke Mataram, beliau ditanyain sama orang tuanya, "Wahai anakku, yang engkau yang dalam bahasa Jawa itu ragil atau yang terakhir, apa yang bisa kamu berikan pada bobomu ini?" Entah dalam kondisi apa, saya juga enggak begitu memperhatikan, tapi bisa dicari di YouTube atau di Instagram, itu ada kisahnya. Nah, disitulah putra yang ke-8 tersebut akhirnya ke kamar mandi dan izin ke kamar mandi dan keluar. Beliau membawa kurma segar dan roti yang masih hangat. Karena beliau memiliki kekuatan yang benar-benar dari Sang Ilahi, maka akhirnya putra ke-8 tersebut merantau. Singkat ceritanya, akhirnya mereka merantau ke Jawa Timur. Nah, disitulah putra dari Eyang yang menikah dengan putri dari Keraton Sumedang akhirnya ke Jawa Timur. Di Jawa Timur beliau menikah, dan karena kesaktiannya beliau menikahi seseorang dari satu daerah, dan akhirnya sampai detik ini, sampai dikuburkan atau dimakamkan di tempat yang orang yang memiliki kemampuan atau spiritual yang seperti Satrio Piningit, yang saya yakin bahwa dialah Satrio Piningit, itu akhirnya membeli sebuah tanah, dan pada saat membuat sumur, sebelum dia membeli, Syekh itu membeli tanah sama istrinya, beliau mendapatkan sebuah mimpi. Nah, entah gimana ceritanya, akhirnya tanah itu dibeli dan dibuatlah sebuah sumur, di mana sebuah sumur tersebut dibuat dengan full wirid. Jika wiritan berhenti, sumurnya akan tertutup kembali. Jadi pembuatan sumur itu tidak boleh berhenti dari wirid. Itu. Nah,
itu adalah salah satu waliullah yang memang benar-benar, bahkan di Jawa Timur sudah banyak yang mengetahui, cuman saya nggak mau membuka di sini ya. Tapi kalau teman-teman mau nyari silahkan. Cluenya adalah siapakah syekh yang mengangkat lumbung padi di zaman dahulu. Lumbungnya itu sebesar rumah, dia pindahkan ke tanah lapang. Akhirnya warga di sekitar situ pada saat itu yang banyak kelaparan dipersilakan mengambil dan memasaknya untuk kehidupan mereka. Itu benar-benar terjadi kisahnya. Banyak sudah kisahnya itu di YouTube sudah banyak. Itulah syekh yang salah satunya yang membimbing. Kalau saya pribadi bilang itulah Satrio Piningit sejati. Karena apa? Beliau sudah banyak yang mengatakan, baik paranormal ataupun gus ataupun kiai, bahwa yang bisa membimbing beliau dan keluarganya tidak ada yang bisa, tapi yang membimbing adalah para leluhur langsung. Jadi contoh kayak yang Sunan Ampel, yang Kalijogo, dan yang lain-lainnya. Nah, ini salah satunya, yaitu syekh atau mursyid. Dan kemampuan beliau benar-benar sudah tidak diragukan lagi pada saat beliau masih hidup. Lalu apa hubungannya dengan terah dari kerajaan? Nanti akan saya sebutkan nanti di episode next. Ini pada saat ini saya hanya membahas kenapa kok Satrio Piningit itu dibimbing oleh para leluhur. Nah, inilah alasannya. Karena memang beliau memang diberi kelebihan seperti itu, dipilih oleh yang tidak terlihat. Jadi banyak paranormal atau supranatural yang tidak berani, bahkan menjelaskan mereka terpilih aja tidak berani. Gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu mewedar aja nggak berani gitu loh. Mewedar. Nah, artinya mewedarkan, menjelaskan. Tidak ada yang berani. Karena apa? Takut. Istilah itu kalau orang Jawa bilang disi kerso. Itu kenapa kok Satrio Piningit banyak diceritakan channel manapun dibimbing oleh para leluhur sendiri. Bukan manusia seperti kita. Baik itu kiai, pendeta ataupun apa. Enggak. Tapi memang benar-benar dididik dengan para leluhur sendiri. Nah, caranya yaitu tadi, bisa lewat mimpi, bisa lewat ujian-ujian yang mereka hadapi, dan itu memang benar kenyataan itu. Contoh lagi, jadi seperti Eyang Sunan Ampel yang terakhir beliau sampaikan, le nger eling marang janjimu. Nah, itu yang terakhir dipesankan. Seperti yang saya Subakir juga ngendikan, tapi lewat sinar matanya, cuman suaranya itu terngiang-ngiang di telinganya beliau, orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut. Jadi pesannya yang saya Subakir kan gini, ojo kuatir le ngger, aku ono ing jerumu. Nah, ini mimpi-mimpi seperti ini, lewat pesan-pesan seperti ini, benar-benar kalau menurut saya itu bukan sekedar mimpi gitu loh. Jadi pesan-pesan seperti itu, ya itulah salah satu contoh bimbingan yang diberikan para leluhur kepada Satrio Piningit itu. Nah, seperti yang saat ini, sebentar lagi ini kan hari malam Jumat Legi. Ini saya buat. Jadi pada saat ini mungkin sekitar sudah 1 jam atau 2 jam atau bahkan belum. Jadi gini, insya Allah ini mereka akan, kalau orang Jawa itu namanya tawasulan. Nah, mereka tawasulannya itu di tempatnya seorang syekh tadi. Itu yang
istilahnya itu anak ke-8 dari seseorang sama istrinya yang dari Keraton Sumedang, itu dari Jawa Barat. Nah, di tempat yang mereka malam ini untuk tawasulan, itulah tempat terakhir yang namanya Syekh A itu dimakamkan. Nah, di situ. Bahkan di saat seperti kemarin malam benar-benar datang gitu loh. Di tempat beliau itu ada sosok ular besar tapi tidak terlihat, hanya istilahnya sosok gaib ya. Nah, itu benar. Akhirnya Syekh tersebut datang, dan ini kemarin sudah dibilangkan sama keturunannya yang Gus itu. Dan itu benar. Apakah benar itu yang ini? Jawab Gus itu memang benar gitu loh. Itu nyata. Jadi apa yang banyak dibicarakan channel yang membahas Satrio Piningit, semua itu yang Mimin saya ceritakan kok Mimin. Oke, saya langsung aja saya katakan yang saya katakan itu memang benar-benar kejadian di sini, dan banyak channel lain yang membahas Satrio Piningit gitu loh. Hampir semuanya itu ya ada yang benar, ada yang sama, ada yang mirip, ada yang tidak gitu. Ya wajar, enggak masalah gitu. Jadi benar-benar saya merasakan sebagai orang dekatnya, merasakan semuanya gitu. Gitu. Jadi ya untuk kisah saat ini saya rasa cukuplah sampai di sini ya, dimana kenapa sih Satrio Piningit itu dibimbing oleh para leluhur, para waliullah. Nah itu, inilah kenyataannya gitu loh, faktanya demikian. Ya, satu hal lagi bahwa Satrio Piningit ya, banyak yang mengatakan akan digodok di kawah Candra di Muka ya. Nggak salah memang, betul nggak salah. Ibaratnya kalau di pewayangan adalah di kawah Candra di Muka adalah di sebuah gunung, kan demikian. Kalau yang saat ini ya enggak di gunung. Cuman nantilah di episode selanjutnya akan saya bahas apa itu kawah Candra di Muka yang dijalani oleh, menurut saya pribadi adalah beliau adalah Satrio Piningit gitu. Nah, apa maksudnya kawah Candra di Muka yang dialami oleh beliau semua itu? Di episode berikutnya akan saya bahas sedetail-detailnya mengenai penggodokan Satrio Piningit di kawah Candra di Muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya.